Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, dalam sebuah tayangan TV nasional kembali memanas ya. Ini yang diperdebatkan bukan lagi ijazah Pak Jokowi, tetapi ada program yang pernah dulu diluncurkan oleh Pak Jokowi, yaitu kereta cepat dari Jakarta Bandung, dan saya kira ini tetap muaranya ke Jokowi, jadi hampir tidak ada hal yang baik bagi para oposan gagal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Jadi semua dalam pandangannya nihil, sahabat. Hal itu ditanggapi oleh Buni Hargen bahwa seharusnya yang namanya media TV memberikan tayangan yang edukatif dan berimbang, dan sebaiknya menghindari membahas isu yang tidak berdampak positif bagi rakyat dan negara. Saya kira apa yang disampaikan oleh Buni Hargen, di mana beliau menegaskan bahwa salah satu yang dia sorot adalah media. Jadi seharusnya tidak menjadi ruang penyebaran narasi liar, tetapi menjadi sumber edukasi publik yang berimbang dan konstruktif. Dan lebih jauh lagi, Boni juga menyinggung keras ya, ada kelompok yang kerap kali membangun isu tanpa bukti, termasuk kelompok pemburu ijazah palsu, Roy Suryo dan Dr. T. CS, yang saya kira memang selama ini juga gemar menuding tanpa dasar hukum dan fakta nyata. Dan terkait soal kereta cepat ini, kalau ada yang punya data kan bisa saja langsung dilaporkan ke KPK, tidak perlu membangun narasi liar apalagi menuding Jokowi tanpa bukti dan data. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, coba kita simak dulu bagaimana Buni Hargen mengingatkan Aiman Wijaksono beserta para pembenci Pak Jokowi. Saya menghormati dan bangga dengan acara rakyat bersuaranya Aiman ini, Ainus ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Kita harus menghormati bahwa sebagai Rekstad negara hukum kita harus kembalikan semua kepada karena masuk ke hukum. komunikasi dan trial by the press, saya harus jelaskan juga yang namanya trial by the press itu adalah satu arah, komunikasi satu arah yang kemudian menyimpulkan. Saya setuju. Sementara di dalam rakyat bersuara selalu menampilkan dua sisi yang berbeda dan diametral. Dan oleh karena itu ada deliberasi, ada kontestasi isu, ada kontestasi ide yang itu jauh dari trial by the press. Saya memang melihat Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Pakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu, ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal FUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya juga dan non-infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas. Bukan soal itu. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi, Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa ya karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini. Di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah, demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Kita kan pernah diskusi di sini juga beberapa tema ya, Mas Aiman. Saya selalu mengatakan bahwa kalau problemnya adalah akuntabilitas dan kualitas perwakilan politik DPR itu tidak beres, saya setuju kita semua rakyat Indonesia marah dan tuntut itu. Perwakilan politik yang tidak bermutu itu harus digugat. Nah saya juga setuju bahwa institusi manapun harus kita pikirkan
untuk diperbaiki. Maka reformasi harus menyeluruh, sistemik, holistik. Jadi jangan parsial. Yang pertama saya mau tegaskan sahabat ya, bahwa yang namanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu merupakan salah satu mega proyek strategis nasional yang memang sangat ambisius dan saya kira kontroversial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi memang program ini atau proyek ini didesain sesungguhnya untuk mempercepat konektivitas antar wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi tentu dalam proses perjalanannya mengalami memang beberapa dinamika mulai dari keterlambatan jadwal hingga pembengkakan biaya. Namun yang perlu dicatat baik-baik bahwa yang namanya pembengkakan biaya bukan serta-merta bukti korupsi. Jadi dalam proyek infrastruktur berskala besar yang namanya perubahan desain, fluktuasi nilai tukar dan penyesuaian teknis lapangan itu adalah hal yang lazim sahabat. Data resmi Kementerian BUMN maupun laporan audit ini kan menunjukkan bahwa setiap perubahan anggaran itu disetujui melalui mekanisme resmi antara pemerintah. Jadi bukan keputusan sepihak sebagaimana yang ditudingkan oleh para kucuk pembenci Pak Jokowi. Dan di sisi lain, tudingan markup atau korupsi yang disebarkan oleh sebagian pihak ya, termasuk kelompok oposisi tanpa partai Saididu CS, saya kira hingga kini tidak pernah disertai data sahabat, apalagi dokumen laporan resmi ke KPK. Mereka lebih banyak membangun persepsi publik melalui potongan narasi, premium media, dan retorika politik yang saya kira tujuannya hanya satu, menggiring opini bahwa setiap proyek Jokowi itu bermasalah. Jadi kasarnya apapun yang dilakukan Pak Jokowi semuanya salah. Oleh karena itu Beni Hargen dengan tegas menilai bahwa media massa seharusnya tidak ikut memperkeruh situasi dengan memberikan panggung bagi pernyataan tanpa dasar. Karena memang media memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menyajikan informasi yang berbobot, bukan hanya sekedar sensasi saja. Dan di situ juga Beni Hargen menyinggung atau menyindir kelompok pemburu ijazah palsu seperti Roy Suryo dan Dr. Tipa, yang menurutnya merupakan salah satu contoh nyata bagaimana ruang publik ini disesaki oleh isu-isu yang sangat tidak produktif, menuduh tanpa bukti, menyerang tanpa data, dan akhirnya hanya menciptakan kegaduhan nasional. Oleh karena itu saya kira kritik itu menjadi memang sangat penting sebagai pengingat. Dan demokrasi bukan berarti kebebasan memfitnah, dan kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk membangun ketidakpercayaan publik tanpa landasan hukum. Karena jika memang ada indikasi korupsi dalam proyek kereta cepat, maka jalur hukum terbuka lebar. Laporkan saja ke KPK, bukan ke media sosial, karena negara kita ini negara hukum. Dia tidak mengenal vonis opini, yang berlaku hanyalah bukti dan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, dari seluruh perdebatan publik tentang proyek kereta cepat ini, satu hal saya kira yang paling penting untuk dipahami, bahwa pembangunan besar itu selalu melahirkan yang namanya kontroversi. Namun bangsa yang dewasa adalah bangsa yang menilai berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan prasangka sebagaimana yang digaungkan oleh para pembenci opposangga kali ini. Karena itu apa yang disampaikan oleh Beni Hargen, saya kira ini adalah merupakan seruan moral bagi media ya dan masyarakat agar berhenti memperdagangkan isu tanpa dasar dan kembali menjadikan logika data dan bukti sebagai pondasi dalam menilai kebijakan pemerintah. Sekali lagi bahwa proyek kereta cepat mungkin belum sempurna sahabat. Saya kira yang sempurna kan hanya Tuhan. Tapi ini adalah simbol kemajuan. Jadi satu negara, apalagi di Asia Tenggara, kan satu-satunya yang memiliki kereta cepat Indonesia, itu kebanggaan buat kita dan tidak perlu dipikir memang keuntungannya. Yang namanya melayani publik itu bagi pemerintah bukan bicara soal untung rugi. Dan siapapun yang menuding tanpa bukti, saya kira sejatinya memang sudah merusak kepercayaan publik terhadap proses pembangunan bangsa sendiri. Sehingga ke depan kita tidak berharap bahwa isu-isu seperti ini bisa mengkandaskan apa yang menjadi agenda keberlanjutan Pak Prabowo ya. Sebab kita mau menatap hari esok ini untuk rakyat Indonesia jauh lebih maju dan berkembang. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya menjadi edukasi buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.